lagi di Cek Visip episode yang keempat. Nah, kali ini aku, Nana, selaku host dari Cek Visip, lagi bersama dua orang teman kita, mahasiswa Visip juga, yang kemarin baru aja mencapai prestasi sebagai mahasiswa berprestasi Visip. Nah, di sini aku sudah bersama Mapres Senior Satu Visip dan juga Mapres Junior Satu Visip. Pada teman-teman boleh perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Christine KBKB Tumanurung, biasa panggil Christine. Aku dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2023. Oke, aku sendiri nama Ilsa Litra, saya panggil Ilham dari Ilmu Pemerintahan 2025. Oke, nah mungkin kita ke agak flashback sebentar ya, kita ke agak FHC dulu nih. Jadi kemarin itu kan mahasiswa berprestasi ini dipilih dari ajang FHC itu sendiri. Nah, kalau dari Christian dan Ilham sendiri, apa sih yang membuat kalian itu tertarik buat mendaftarkan diri kalian sebagai mahasiswa berprestasi gitu? Apakah ada dorongan atau gimana? Dari Christian atau Ilham, ibu sendiri? Jadi sebenarnya awalnya itu aku cukup spontan ya, nggak ada awal kayak rencana ikut Mapres tuh nggak ada. Tapi karena ada ditawarin teman, mungkin kenapa nggak ikut aja Mapres gitu, lagi bukan dari FAC gitu kan. Nah jadi awalnya kayak lihat nanti karena lumayan kalau aku ikut melihat lagi jadwal tuh lumayan padat karena ada juga beberapa giat di luar yang memang dalam minggu yang mendekati masa kompetisi itu sangat padat dan juga kayak ada yang beberapa yang bentrok gitu. Kayak misalnya aku beberapa minggu yang lalu tuh menjadi coach dari mana itu jadwalnya lumayan padat gitu. Dan ya itu tadi kayak awalnya waktu mau ikut itu kayak pikir-pikir lagi, tapi akhirnya waktu di jalan itu kayak sering gitu loh terbesit kayak mundur aja kali ya, kayaknya nggak sanggup gitu dengan pressure yang aku dapat dengan jadwal yang sangat mepet dan segala macam. Aku takutnya aku nggak prepare well dan juga aku nggak memenuhi ekspektasi orang yang udah nyuruh aku daftar. Berarti sela-sela kesibukan juga nyiapin buat Mapres ini banyak. Terus setelah dilalui nih ngikutin apa yang akhirnya membuat Chris itu masih tetap hadir gitu. Sebenarnya lumayan sulit ya, karena aku betul-betul hampir setiap hari tuh mengeluh kayak udahlah aku mau kayaknya mundur aja nih dari sini, aku kayak ngajuin sama panitia, aku mundur nggak sanggup gitu kan. Tapi aku kembali lagi ke mindset awal kalau apa yang udah aku mulai dari awal itu nggak boleh aku mundur gitu aja, aku harus selesaikan apapun itu hasilnya gitu. Tapi kemarin tuh sempat expect gak tuh bakal jadi juaranya gitu, bakal jadi mahasiswa kelas 1? Enggak sih, enggak expect karena ya dari awal karena aku udah berekspektasi kayak gitu, karena udah mundur aja gitu dari awal, tapi ya udah I do my best dan ya itu hasilnya lumayan Karena dari Ilham gimana nih? Kalau Ilham kan Mapres Junior angkatan 25 ya? Nah, angkatan 25 lagi, jadi kemarin Ilham mungkin bisa backstory ke sekolah juga kalian. Nah, itu Ilham pas sekolah apakah udah sering ikutan kegiatan akademik atau baru di kuliah aja bagaimana nih? Kalau untuk dari bangku SMA sendiri, saya memang menekuni ke dunia akademik ini kan. Jadi pas ketika ada informasi tentang pemilihan mahasiswa berprestasi, itu pertama kan dari jurusan dulu nih kan. Nah ada ditawarin oleh kaki, katanya kamu punya potensi nih ikutan, oke. Ikutan kan berjalan dengan lancar dan terpilih di jurusan. Terus akhirnya maju lagi ke fakultas. Awalnya sih nggak pede ya, waktu itu ada beberapa dari jurusan lain yang capaian unggulannya itu keren-keren. Tapi pas di kompetisi ternyata juga beberapa peserta lagi kan ya, jadi kayak ada kesempatan nih untuk menang. Jadi emang dari SMA sendiri emang udah mengikuti seperti itu. Terus saya lanjut ada kesempatan seperti ini diambil. Mungkin dari persiapan nih kayak Christine sama Ilham itu nyiapin apa aja sih, kayak mungkin dari proses seleksi atau apa aja sih gitu yang dibutuhkan pas teman-teman kemarin itu mengikuti rangkaian kegiatan dari Mapres. Dari aku ya, dari aku kemarin expect-nya itu persiapannya itu agak mepet karena aku kira ini masih tinggal fakultas nih, belum dijelasin sama panitia kalau ternyata walaupun tingkat fakultas udah ngambil skema nasional penilaiannya gitu, jadi udah banyak. Jadi aku kayak skeptis ya awal-awalnya waktu aku baca kayak aku gitu karena makanya ngambil skema penilaian itu skema nasional, dimana tuh ada capaian bulan
itu ada berapa persen, kira-kira 35 atau 30 aku lupa. Terus juga ada gagasan kreatif di mana kita membuat gagasan lah, apa ide kita yang mau kita realisasikan nanti serealistis mungkin ketika kita dipilih di Mapres. Nah selanjutnya itu ada juga yang namanya penilaian untuk presentasi, itu in English dan juga di Indonesia, campur gitu. Nah kalau untuk persiapan mungkin yang paling berkesan ya dan yang paling tantangan bagi aku itu gagasan kreatif sih. Gagasan kreatif karena brainstorming itu lama banget, ketemu ide yang betul-betul bisa aku realisasikan dan kayaknya nggak terlalu berlebihan di mata para dosen dan juga juri, itu susah banget. Aku sampainya itu kayak caca dari jurnal segala macam sampai 1 mingguan itu pun nggak dapat gitu. Jadi kayak di situ musiknya. Dan juga itu tadi sih yang paling apa, tapi kalau sampai unggulan itu kan dari siapa penilaiannya, berapa persen untuk yang skala nasional, internasional dan juga penghargaan lain-lainnya. Tadi Christine bilang tantangannya mungkin 3 besar. Kreatif ya. Nah kalau yang paling berkesan itu apa dari persiapannya? Yang paling berkesan, actually semua berkesan sih dan mempunyai trauma sendiri. Yang paling bikin trauma itu yang gagasan kreatif dan buat PPT-nya, karena aku ada banyak revisi setelah aku tanya-tanya feedback dari kandidat dan aku dapat pencerahan nih kayak mana kalau gini. Jadi aku ubah total di hari terakhir, di mana di situ juga pembuatan apa ya, PowerPoint-nya, di mana waktu paginya itu aku harus presentasi. Jadi aku menyiapkan PowerPoint-nya itu yang paling berkesan mungkin gagasan kreatif sih, karena aku lumayan banyak brainstorming, menyatukan berbagai ide dari kating-kating lain yang itu mana itu susah banget untuk dijadikan suatu gagasan gitu. Oke, kalau dari Ilham sendiri gimana? Kalau dari Ilham sendiri kita sangat ada tantangan kali kan, soalnya kan ini baru pertama kali, terus belum tahu apa itu Mapres itu kayak apa, terus gagasan kreatif itu apa gitu kan. Terus cukup kayak mau mundur nggak ngerti, tapi yang paling berkesan itu bantuan dari kating sih, soalnya kayak nyemangatin terus yakinin kalau bisa gitu. Jadi kayak sumbernya itu mereka yang ngarahin gitu, kayak tahu alurnya itu apa bagaimana. Jadi berarti kemarin tuh tadi kan Ilham sempat mention Mapres jurusannya. Nah itu kemarin Ilham apakah menang dari jurusan? Alhamdulillah di jurusan itu jadi Mapres Dunia 1. Oh iya, nah berarti sistematika dari Mapres di jurusan dan tingkat fakultas ini beda nggak menurut Ilham? Sama sih kak. Oh sama ya. Jadi waktu itu kan bikin gagasan kreatif itu dari jurusan dulu kan. Terus ternyata banyak kali revisi dari jurinya nih. Jadi kayak untuk lanjut ke fakultas harus ngerevisi lumayan banyak, hampir semuanya gitu. Jadi udah tahu sih struktural bagaimana. Jadi hanya nambah-nambahin dan ubah bagaimana penjelasan itu. Berarti emang nggak sesimpel kelihatan ya. Mungkin kan aku juga sebagai orang luar yang nggak mengikuti Mapres ini, aku juga melihatnya pas teman-teman presentasi itu, wah ini aku ngeliat aja udah kayak susah banget ya. Jadi gimana persiapan mereka kemarin? Mungkin teman-teman yang lain itu juga berpikir kalau proses seleksi dari Mapres itu sendiri mudah gitu. Cuma setelah tadi kita tanya dengan 2 gestar kita, ternyata cukup ribet guys. Bahkan mereka berdua sama-sama sempat mau mundur tadi katanya ya. Tapi untungnya sama-sama menjadi juara. Keren banget. Kita lanjut ke Olimpiade. Nah mungkin kita ke isi strategi dan kebiasaan Christine dan Ilham gitu di bidang akademik ataupun proses cara kalian belajar itu gimana, karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa Mapres ini ada yang meletakkan kalau untuk senior mungkin ada IPK kemarin ya. Nah kalau yang junior kemarin apa tuh Ilham? Ada standar yang dilihat nggak dari nilai apa? Semua yang gagasan kita sama tekan dulu lagi. Karena masih ada juga ya. Oke, kalau dari Christine sendiri itu ada nggak di sela-sela kesibukan kuliah gitu? Apakah Christine ada ikut organisasi atau program-program eksternal di luar kampus? Terus gimana sih caranya bagi waktu gitu? Aku dari semester 1 itu udah nerapin yang namanya metode bullet journal, dimana aku bagikan apa yang harus aku lakukan itu berdasarkan beberapa kategori. Misalnya pertama itu kategori prioritas, aku udah list itu yang mana prioritas yang harus aku lakukan dalam waktu dekat. Terus yang kewajiban, misalnya kewajiban ini dalam perkuliahan, kayak misalnya ada UAS atau UTS atau tugas kelompok yang mana walaupun kita aktif di luar tapi jangan sampai kita
mengeluarkan tugas-tugas itu sebagai mahasiswa di kelas gitu. Lalu yang ketiga yang hal-hal penunjang seperti hal-hal yang mendevelop diri aku, kayak misalnya ikut-ikut pelatihan di luar segala macam. Nah kalau untuk aku ikut organisasi komunitas eksternal tuh aku ikut. Seperti sekarang tuh aku masih memegang amanat dan tanggung jawab sebagai duta literasi keuangan OJK Riau, di mana tugas aku itu biasanya aku mengedukasi ke generasi muda, baik itu ke semua generasi sebenarnya sekarang, itu maupun secara offline dan juga online, itu tentang literasi keuangan, pinjol dan juga judul segala macam, dan juga bagaimana OJK itu berperan aktif dan juga perlindungan konsumen itu bagaimana gitu. Terus juga aku aktif di berbagai komunitas eksternal seperti Kejar Mimpi Pekanbaru di bawah CM Niaga, dan juga Genre Indonesia Riau serta PCD Study Center. Jadi aku mau stable gitu antara organisasi eksternal yang akademik dan juga non akademik yang memacu aku dalam bidang-bidang project dan segala macam gitu. Tapi itu justru aku kaget dan ternyata banyak banget organisasi dan komunitas eksternal yang kamu ikutin. Nah itu ada nggak kalanya kamu tuh merasa kayak burn out, terus gimana sih caranya kamu mengatasi itu gitu? Karena kayaknya kehidupan kuliah semester 5 itu juga udah cukup bikin pusing gitu ya, terus ditambah organisasi eksternal terus dengan cukup banyak gitu. Gimana sih caranya? Caranya sebenarnya itu sebenarnya hal-hal gemetar yang buat aku tuh semangat gitu menjalani hidup. Jadi kalau kan tiap orang tuh beda-beda ya cara menyemangati diri sendiri. Kalau burn out itu pasti ada, tapi hal itulah yang membuat aku tuh bisa maksudnya berkembang sampai sekarang. Hal-hal yang buat gemetar itu malah yang membuat aku tuh semakin memacu diri aku, jadi kayak nggak patah semangat gitu. Oke. Kalau ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil dari Christine yang itu tuh ternyata menunjang kegiatan baik itu akademik di kuliah ataupun yang eksternal tadi gitu? Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang bisa membantu gitu? Mungkin ini kita sering sepelekan ya. Pertama pasti manajemen waktu. Karena kalau nggak manajemen waktu kita bakal keteteran, pasti semua itu bakal sia-sia. Walaupun kita ikut tapi kita nggak ada value yang kita tuangkan, itu sudah sia-sia. Terus yang kedua mungkin mindsetnya diubah, itu explore aja banyak hal. Karena aku tipe orang yang aku tuh waktu awal masuk kuliah aku nggak tahu nih aku tuh harus gimana. Karena kalau kita kan jurusan HI ya, dan itu luas banget. Jadi aku nggak tahu nih passion aku di mana, sebenarnya aku ini cocok di mana gitu. Jadi aku coba untuk explore aja deh berbagai hal. Mulai dari coba awal-awal tuh aku di Hima itu aku coba jadi MC segala macam. Oh ternyata aku punya passionate di public speaking, dan juga ada satu hal yang aku passionate gitu. Nah terus mungkin jangan takut gagal. Aku memegang prinsip habiskan masa gagalmu di masa mudamu. Jadi nanti waktu kita udah bertambah umur dan bertambah tua, itu kita tinggal menuai hasil dari yang kita udah tabung di awal gitu. Oke, thank you Christine. Mungkin sekarang kita ke Ilham ya. Nah, kalau dari Ilham nih, Ilham ada nggak ikut organisasi ataupun kegiatan di luar akademik gitu? Kalau misalnya untuk sekarang ya Kak, masih mahasiswa baru, emang lagi magang di organisasi himpunan mahasiswa yang sendiri. Oh di HIMIP ya? Iya. Kalau di sini Ilham di bagian apa? Bagian litbang. Oh litbang. Terus selain yang di Lubang kampus ada nggak? Untuk sekarang belum ada, tapi lagi mencoba, lagi beberapa untuk tahap mendaftar gitu kan. Oke. Mungkin karena Ilham maba juga ya. Nah, gimana sih rasanya sekarang nih kayak antara kuliah dan juga membagi waktu di organisasi, apalagi tadi di litbang ya. Nah, litbang itu setahu aku juga lumayan padat ya, lumayan sibuk juga. Nah, itu gimana cara Ilham untuk membagi waktu agar fokusnya itu nggak kemana-mana gitu? Oh, untuk sekarang itu kan Kak, manajemen waktu Ilham sendiri itu benar-benar kacau. Jujur, kayak ini baru pertama nih kan, baru tahu ternyata kuliah tuh harus setiap minggu itu ada tugas. Terus kan kalau mau ngikut-ngikut tuh kayak aduh ini gimana ya, nanti nggak sempat. Tapi yang satu yang pegang itu coba dulu terus selesaikan semuanya satu persatu. Pokoknya jangan, kalau udah kita terjuni emang harus diselesaikan, benar kata Kak Christine tadi. Tuh benar sih guys, jadi kita harus bertanggung jawab juga ya sama apa yang kita ambil gitu. Nah, kalau cara Ilham sendiri nih, misalnya kalau sekarang kan tadi Ilham bilang juga manajemen waktunya lagi kacau karena shock mungkin ya, karena masih maba gitu. Ada nggak tips-tips dari Ilham sendiri kayak kalau Ilham lagi stres atau ngerasa burnout atau mungkin lagi jenuh gitu, hal apa yang bakal Ilham lakukan
lakuin gitu biar fokusnya atau semangatnya balik lagi? Pertama pastinya setiap minggu tuh harus main sama teman. Terus tapi kayak mainnya tuh nggak yang lupa waktu juga. Terus biar nggak stres terus menerus. Itu pertama jangan kayak tugas itu kan tetap setiap minggu tuh ada terus ada harus selesaikan tepat waktu. Jadi bikin waktu tugas ini di hari ini harus selesai, ini harus selesai. Jadi tidak stres melulu gitu tentang tugas, jadi ada pembagiannya. Jadi itu sih yang diterapkan sekarang untuk sekarang. Oke. Mungkin kita udah membahas mengenai kehidupan kuliah bidang akademik dan juga eksternal dari Christine dan Ilham dan teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke gimana sih rasanya, apakah ada pressure tersendiri setelah ditempatkan menjadi mahasiswa berprestasi FISIP, apakah tanggung jawabnya pasti bertambah dong ya gitu. Nah kalau dari Christine dan Ilham sendiri itu setelah proses yang panjang ini apa sih pengalaman, maksudnya kayak apa sih yang kalian sekarang ini dapat dari kegiatan FAC kemarin ataupun proses seleksinya, ataupun sekarang karena sudah mengemban amanah dan jabatan sebagai mahasiswa berprestasi, kayak apa sih dampaknya buat kalian dan bagaimana perasaannya gitu? Dari Ilham dulu mungkin kan? Pertama pastinya sebenarnya kan udah dapat Mapres junior nih. Dan tahap selanjutnya itu kan mau untuk lanjut ke tingkat universitas. Jadi sekarang itu lagi fokus untuk cari capaian unggulan dulu Kak. Terus banyak belajar juga untuk kemarin itu dari FAC sendiri kan udah sangat membantu sekali. Jadi batu loncatan juga. Jadi kayak udah tahu nih apa aja yang harus kita lakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus selanjutnya kita jalani. Oke, dan berarti sekarang udah di tahap persiapan ya untuk menuju ke tingkat universitas. Kalau Ilham gimana rasanya mau naik ke tingkat universitas? Jujur, kayak persiapan itu masih diambang-ambang sih Kak. Kayak, aduh gimana nih, kira-kira kalau misalnya lanjut lagi, pasti pesertanya aja yang dari tingkat fakultas saja udah keren-keren kali. Terus kalau misalnya lanjut ke universitas, kita ngelawan fakultas lain pasti itu jauh lebih berat tantangannya. Berarti sekarang ini karena lagi di proses menuju ke universitas gitu, yang Ilham siapin selain yang tadi itu apa aja? Mungkin selain fokus ke akademik, Ilham juga ada planning lain karena kan sekarang udah berstatus sebagai mahasiswa berprestasi nih. Ilham tuh punya planning nggak sih selain fokus ke Mapres tingkat universitas gitu? Apakah ada planning lain? Pastinya ada Kak. Tadi Kak Christine bilang kalau kita tuh harus mengeksplor semuanya gitu. Apalagi dari mabanya harus ya Kak, kita preskan dulu. Jadi benar-benar Ilham lagi di tahap mau ikut ini, mau ikut itu, pokoknya mau ikut berkontribusi apapun yang bisa Ilham capai nantinya. Jadi kayak lagi di tahap mempersiapkan semuanya itu kayak pokoknya di semester ini yang baru ini nggak mau menyanyiakan perkuliahan itu hanya dengan kayak sia-sia aja gitu. Kita cuma mengharapkan akademik itu, tapi di diri kita belum ada pelatihan sendiri gitu. Oke, mungkin kalau dari Christine nih, gimana sih Din rasanya pas kemarin itu mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi FISIP gitu? Kan mungkin karena Christine juga udah sering berkecimpung di bidang-bidang baik akademik ataupun eksternal gitu. Mungkin karena Christine juga udah kemarin kan jadi duta juga. Nah, kalau kemarin itu setelah kita pengumuman ajang mahasiswa berprestasi ini, apa sih kayak rasanya itu gimana, terus apa yang rasanya berubah sejak itu? Pastinya pertama kayak senang dan agak shock. Nah, terus mungkin yang aku belajar dari kemarin itu aku bukan kayak ngambil ini sebagai suatu hal yang patut aku bangga-banggakan, enggak. Karena bakal ada lebih banyak perjuangan yang akan aku apain sebagai Mapres atau FISIP. Aku membawa beban yang besar gitu. Harus banyak capaian unggulan juga yang harus aku lebih tingkatkan lagi, baik tingkat nasional segala macam untuk menyaingi capaian unggulan dari berbagai fakultas, karena aku membawa fakultas aku sendiri. Terus juga mungkin
yang aku belajar dari kemarin saat dipanggil itu bukan rasa senang yang kayak gimana, tapi kayak lebih rasa oh ternyata keputusan aku untuk menyerah, untuk gak menyerah itu adalah keputusan terbaik yang aku ambil kemarin. Mungkin kalau aku menyerah aku gak akan bisa membawa nama FISIP nanti ke universitas gitu. Dan mungkin hal selanjutnya yang aku pelajari dari Wilmar Press Championship ini tuh bukan sekedar bukan sekedar bertanding sih, tapi betul-betul dilatih bagaimana kita bisa bertahan di tengah survive di tengah pressure yang ada, di tengah tekanan apapun. Kita belajar untuk kayak maksudnya profesional lah, jangan mengikut-ikutkan berbagai kesibukan di luar. Ketika kita udah mengambil satu hal, kita berarti itu maknanya kita itu sanggup untuk menghadapi itu semua di luar segala kesibukan yang kita alami saat itu. Terus ini karena kita sekarang Christine dan Eka bakal mempersiapkan diri juga untuk menuju ke universitas. Kalau dari Christine sendiri udah menyiapkan apa aja, kayak strategi apa ataupun planning apa yang udah Christine rencanakan? Pertama pastinya tadi mengupgrade capaian unggulannya dengan ikut berbagai prestasi nanti lainnya. Terus juga mungkin untuk di gagasan kreatif karena ini akan dibawa ke Universitas Riau, aku bakal coaching lagi sama dari pihak FISIP untuk kira-kira ini tepat gak ya untuk aku lanjutkan, untuk aku betul-betul turun ke lapangan dulu sebelum aku lanjut ke universitas untuk cari data dan juga cari gimana peluang aku menjalankan gagasan aku ini. Jadi gak hanya sebatas gagasan, yang aku bawa ini adalah ilmu-ilmu yang aku dapat dari kelas dan aku cantumkan untuk berkontribusi ke masyarakat gitu. Mungkin sebelum kita lanjut nih, kalau tadi kan kita udah bahas mengenai strategi ataupun planning dari Christine dan Eka sendiri untuk menuju ke universitas. Nah mungkin kita kembali ke internal gitu, kayak dengan capaian sebagai mahasiswa prestasi, Christine dan Eka itu pengen melakukan apa sih buat FISIP gitu? Apakah ada planning sendiri soal FISIP apa gimana? Mungkin bisa nantinya planning yang berkolaborasi dengan tim FISIP atau tim fakultas kita gitu. Gimana? Dari siapa dulu? Bebas. Ya aku ya, karena gagasan kerja fakultas tentang UMKM, dimana kan kalau enggak ekonomi kita cuma Indonesia sebenarnya UMKM ya. Jadi aku pikir FISIP ini jadinya dicapkan sebagai membuka kolaborasi lah dengan dinas UMKM, dimana kita kan belajar banyak hal ya. Di FISIP ini banyak bahkan jurusan yang bisa ketika kita kolaborasi itu akan memunculkan sesuatu yang sangat well gitu kan, sangat mantap. Misalnya perpaduan antara IPH dan juga administrasi bisnis, itu ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita menggabungkan itu akan menjadi suatu hal yang sangat berdampak, apalagi di gagasan yang aku dalami ini gitu. Kalau dari Ilham sendiri? Dari yang sendiri kan mengenai gagasan yang bikin itu kan komunitas nih kan. Jadi untuk langkah selanjutnya itu yang untuk berkontribusi ke FISIP mau mengembangkan komunitas yang telah yang bikin dan yang juga bekerja sama FISIP itu. Jadi mau dikolaborasikan gitu ya, keren banget guys. Mungkin kita memasuki segmen terakhir nih dari teman-teman mahasiswa berprestasi ini, apakah ada harapan tersendiri buat teman-teman FISIP ataupun ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan, mungkin mau memberikan semangat atau mengajak mahasiswa FISIP lebih positif lagi, gimana gitu? Dari Ilham dulu boleh? Pastinya jangan takut untuk mencoba ya Kak. Jangan, pokoknya coba dulu. Nanti ketika kita sudah menjalankan, kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Jadi kalau misalnya menang atau ada kalah kita bisa memperbaiki ya. Kita kemana gimana. Jadi pokoknya jangan takut mencoba dan terus mencoba. Mungkin karena Ilham juga masih baru ya, masih mahasiswa baru. Jadi kalau menurut Ilham nih, tips untuk teman-teman yang mau maju, mau berkembang tapi masih takut-takut, masih banyak ragunya, itu gimana cara mengatasinya? Pertama, tekuni apa yang kita mau tuh Kak, apa yang ada potensi di diri kita tuh. Jadi kita lihat potensi kita, terus kita tekuni. Jadi misalnya kita udah mendapatkan apa yang sudah ingin kita capai gitu, jadi jalani dan coba gitu. Jadi jangan takut dan terus jangan malas untuk melihat informasi yang ada gitu. Ada peluang diambil, nanti apapun peluangnya itu kalau misalnya kita gagal di situ, cari peluang lain gitu. Berarti kita tuh nggak boleh takut untuk gagal dan takut untuk mencoba gitu ya kalau dari Ilham.
Mungkin kita bisa lanjut ke Christine, gimana dia? Aku setuju sama Ilham sih tadi, kalau kita yang coba aja dulu, just bikin gitu langkah awalnya. Terus mungkin ketakutan, aku juga pernah di posisi yang mana aku takut banget, terutama saat film Marcos ini. Takutnya itu sampai kayak gimana, tapi sebenarnya ketakutan itu hanyalah bayangan yang kita besar-besarkan dalam diri kita sendiri. Sebenarnya itu nggak ada, itu cuma ilusi guys gitu. Jadi ketika kita misalnya udah nyamper nih, yang pertama di situ kita tahu wah ternyata aku bisa lebih dari apa yang aku pikirkan gitu. Nah mungkin seterusnya don't wait until 100% you're ready gitu. Tapi malah kesiapan itu sebenarnya hal-hal yang kita mulai terlebih dahulu tuh dan segala macam itu akan muncul ketika kita berani masuk, berani mulai ke dalam kolam pertarungan itu, kolam kompetisi itu gitu. Oke. Jadi guys, benar-benar inspiratif banget. Aku habis ngobrol sama teman-teman Mapres kita tuh ngerasa lebih bersemangat aja sih, karena tahu gimana semangat mereka untuk mengikuti Pilmapres kemarin, dan alhamdulillahnya udah terpilih menjadi masuk prestasi FISIP gitu. Jadi lumayan banyak banget insight yang bisa kita ambil dari Christine dan Ilham pada hari ini, dari perjalanan sampai strategi mereka itu, dan juga pesan-pesan tips and trick yang telah mereka sampaikan kepada kita. Aku harap itu bisa membantu teman-teman FISIP semuanya untuk jauh lebih berkembang lagi, karena kita juga harus unggul di bidang akademik guys. Kita nggak bisa cuma unggul di kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas doang, nanti kita harus unggul dalam akademik juga. Dan mungkin dengan adanya Christine dan Ilham ini sebagai mahasiswa berprestasi saja dan junior FISIP, itu juga bisa membantu teman-teman semuanya untuk terus berkembang dan menjadikan Christine dan Ilham ini sebagai contoh gitu. Aku juga berharap dengan adanya ajang Pilmapres ini bisa membuka semangat teman-teman semuanya untuk nggak takut untuk mencoba gitu. Nah, ada nggak closing statement dari Ilham dan Christine ini? Boleh ya, Christine dulu. Untuk teman-teman semua, dan ini juga sebenarnya bukan untuk teman-teman tapi untuk diri aku juga, khususnya tadi jangan takut, explore lagi banyak hal. Ketika kita masih maba, aku paham banget rasanya kita nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. Explore aja guys, sampai kalian tahu benar-benar oh ini aku hal-hal yang benar passion itu di sini. Dan juga jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tiap mahasiswa punya medan perang dan juga kesulitan dan juga hambatannya sendiri. Kita punya cara untuk menghandle itu sendiri gitu. Jadi jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain, malah dengan pencapaian orang lain itu harusnya membuat kita semakin gemetar untuk empower ourselves terlebih lagi. Dan juga untuk mahasiswa teman-teman semua, yang pesan paling penting adalah empower yourself, berdayakan diri kamu, berdayakan rasa ingin tahu kamu. Gak apa-apa bilang kamu asal masih di konteks yang positif gitu. Dan jangan lupa, aku punya 3 istilah Simbon, yaitu berdoa, usaha, sama niat yang baik. Semoga dengan adanya 3 hal ini, segala hal yang kita canangkan dari awal itu berjalan dengan lancar. Oke, sama udah gimana sempatin. Oke, kita bisa lanjut ke Ilham nih. Kalau Ilham gimana? Pastinya jadi orang yang kepoan nih, jadi orang yang kepoan, cari informasi semuanya gitu tentang untuk mencapai potensi teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah malas, pokoknya kalah menang itu urusan nanti. Kalaupun kita bisa mengambil pembelajaran untuk mengembangkan diri kita lagi gitu. Jadi jangan pernah untuk teman-teman semuanya udah jenuh duluan nih ngelihat nggak mau nanti ribet gitu, nggak mau nanti aku banyak tugas. Terus pokoknya kalau misalnya teman-teman mau jalani dan fokus tekuni, mungkin rezeki itu ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita sendiri mau udah berusaha semuanya, pasti rezeki itu mendekat. Dan terima kasih banyak aku ucapin buat Christine dan Ilham. Semangat ya guys untuk maju ke universitas. Semoga membawakan hasil yang positif. Amin. Ucapin makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin selanjutnya kalau teman-teman mau sharing dengan Christine dan Ilham itu bisa banget ya guys. Lewat apa nih kira-kira? Lewat Instagram. Jadi aku terima kasih, jangan lupa diambil hal-hal positifnya dan hal negatifnya kita jadikan untuk refleksi diri aja gitu. Aku sebagai host pada episode keempat kali ini izin pamit teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih ya Christine dan Ilham. See you guys. See you.